Sekarang kita masuk ke dalam bab adabul manzil, yaitu bagaimana adab-adab seputar rumah kita sendiri. Jadi beradab masalah atau seputar masalah-masalah rumah kita sendiri. Mulai dari masuk rumah, di dalam rumah, keluar rumah. Baik, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu nikmat Allah adalah Allah berikan rumah. Itu salah satu nikmat Allah. Allah izinkan kita membuat rumah di dunia, dan bagi mereka yang berhasil melalui ujian dunia, Allah siapkan rumah di akhirat. Kalau rumah di dunia perlu modal harta, perlu modal pikir. Jadi untuk membuat rumah di dunia perlu pikir, untuk membuat rumah di surga perlu zikir. Bedanya begitu Bapak Ibu melakukan Allah. Rumah di dunia perlu fikir. Perlu pikir bagaimana modalnya, cari dari mana. Ada yang terjerumus ke dalam dunia maksiat, yang penting ada rumah, tidak peduli jalannya jalan haram. Ada yang ambil kredit bank buat rumah, itu rumah dibangun dengan cara riba. Dia tidak peduli, yang penting bisa tinggal. Ini dia memikirkan dari jalan-jalan maksiat. Ada orang bertahan sewa. Lalu kemudian ketika Allah sudah berikan rezeki untuknya, baru dia buat rumah miliknya sendiri. Ini jalan-jalan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu sudah ditentukan Allah. Jangan ragu bahwa kita dihapuskan rezeki, tidak. Makanya kalau semua yang sudah dipastikan, jangan pilih jalan yang haram, pilihlah jalan yang halal. Yang sudah pernah terjerumus buat rumah dari kredit bank, maka bertaubatlah. Artinya teruskan membayar kreditnya. Kalau tidak mampu untuk dibom, teruskan. Jadi misal kredit rumah masih 15 tahun lagi, kita enggak mampu ngebom, tidak mampu untuk membayar tunai, maka boleh diteruskan. Arti teruskan, bayar sisanya. Tapi dari semenjak sudah tahu hukum, hendaknya seseorang berhenti merencanakan kredit yang baru. Kalau tidak, meninggalnya dalam keadaan meninggal, tidak dalam keadaan sedang bertaubat kepada Allah. Jadi bayu laju, tapi niat lah mati. Harus ada niat, ya Allah, ini terakhir sekali aku bermuamalah dengan riba. Baik. Jadi ini salah satu nikmat Allah. Kalau mau buat rumah di surga, tidak perlu modal, cukup hanya zikir. Tidak perlu pikir. Ingat Allah banyak-banyak, berzikirlah, dan kemudian taat kepada Allah. Enggak perlu fikir panjang, sami'na wa ata'na. Allah buatkan rumah di surga, dan rumah di surga 99% lebih dahsyat, lebih mewah, lebih indah daripada semewah-mewahnya istana di dunia. Sampai Nabi mengibaratkan dalam hadis, semennya dari emas, pasirnya dari perak, seluruh dindingnya itu wangi, kemudian dibuat dari yakut wal marjan, dari mutiara. Masya Allah, tembus pandang. Arti tembus pandang, kita yang bisa melihatnya, cuma keadaannya tembus pandang. Seluas mana rumah kita di surga? Dalam hadis, seluas mata memandang. Bukan 4x6, bukan tipe 60, bukan tipe 81, tapi seluas mata memandang. Terus ada kebunnya dari mana? Zikir yang kita ucapkan di dunia. Sekali berzikir, tumbuh satu pohon kurma. Tidak percaya, mati dulu. Nabi kalau sudah ngomong, maka kalimatnya adalah dari Allah, dan Allah tidak akan pernah melanggar janjinya. Inilah iman. Maka jemaah melakukan Allah SWT. Sementara itu kita diberikan nikmat dulu di dunia dengan cara diberikan tempat tinggal. Tempat tinggal di dunia tidak mesti mewah, yang penting bisa menahan teriknya matahari, bisa menahan curahan hujan. Itu sudah mulia di sisi Allah. Karena termasuk orang yang dimuliakan, bahagia apabila mendapatkan 4 perkara. Kata Rasulullah, alamatus sa'adah arba'ah. Ciri-ciri orang bahagia di dunia, dia mendapatkan dari Allah 4 perkara. Yang pertama, almar'atus salihah, yaitu mendapatkan istri yang salihah. Itu bahagia dunia. Kenapa enggak disebutkan suami yang saleh? Karena lampu dalam rumah, pintu dalam rumah,
itu adalah isteri. Yang menghidupkan rumah itu isteri. Mendapatkan isteri salihah itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi mendapatkan isteri yang tidak salihah, hancur hidup. Hancur hidup. Anak hancur, kita hancur. Nah, kenapa enggak disebutkan suami? Suami kerjanya di luar rumah. Jadi suami itu dianggap saleh kalau sudah di luar rumah. Itu dianggap saleh. Ya, makanya suami disuruh ke masjid, disuruh keluar dari rumah, suruh salat di masjid, bukan salat di rumah. Begitu juga suami itu saleh kalau sudah cari nafkah keluar rumah. Nah, jadi dia bukan penentu lampu dalam rumah, walaupun dia pemimpin dalam rumah. Nah, yang kedua kata Rasulullah, ciri orang yang diberikan kebahagiaan adalah al-jarus saleh, mendapatkan tetangga yang saleh. Yang mulia katanya. Makanya salah satu asar sahabat menyebutkan, Umar, kalau saya tidak salah Umar yang menyebutkan, al-jar qabla ad-dar. Mau cari rumah, cari dulu, lihat dulu tetangga, baru buat rumah atau beli rumah. Utamakan dulu lihat tetangga. Jadi kalau kita mau sewa rumah, lihat dulu siapa lingkungan itu, baru sewa di situ. Karena lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, anak kita hancur gara-gara lingkungan. Nah, jadi itu sudah baik, mendapatkan tetangga yang saleh itu baik sekali. Masya Allah, nikmat sekali. Ya, sedikit kita pulang kemana saja, dia yang jaga rumah. Ya, kemudian kalau dia pulang dari mana, kita yang dapat oleh-oleh. Salat subuh dia yang bangunkan. Bersama-sama, itu Masya Allah nikmatnya luar biasa. Sedikit-sedikit kurang tetangga dengan tetangga yang saleh, itu mudah sekali urusannya. Kemudian nikmat ketiga adalah al-markab, al-maskan al-hani, dapat rumah yang nyaman. Makanya orang yang sudah punya rumah itu salah satu nikmat, salah satu kebahagiaan. Ya. Al-hani maksudnya nyaman. Nyaman itu enggak mesti mewah. Kemudian yang keempat al-markabul hani, yaitu ada kenderaan yang nyaman untuk dia berjalan. Nikmatlah orang yang mendapatkan empat perkara ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah lah yang telah memberikan kamu rumah-rumah untuk tinggal. Jadi ingat, yang berikan kita itu Allah. Bukan kita yang mampu mengusahakan, tapi Allah mengizinkan. Allah yang mengizinkan. Jadi tidak perlulah kita cangklak, ya? Tidak perlulah cangklak apa bahasa Indonesia ini. Tidak perlulah kita merasa sombong dengan rumah kita yang besar. Itu izin Allah. Kalau tidak, tidak ada rumah. Banyak orang yang sudah berusaha untuk cari rumah, tidak dapat rumah. Ya, semuanya dengan izin Allah. Kalau kita sampai kepada pemahaman itu bahwa ini semua nikmat Allah, maka kepada rumah sendiri pun punya adab. Rumah sendiri pun punya sunnah-sunnah untuk dijalankan. Baik, kita lihat satu persatu. Yang pertama kita mulai dulu dari adab ketika memasuki rumah sendiri. Rahmatkan Allah, di antaranya yang pertama adalah turuqul bab bilutufin. Kalau masuk walaupun ke rumah sendiri, ketuklah pintu dengan cara yang lembut. Ketuk pintu dengan cara yang lembut. Ya. Jadi jangan membuat rasa efek kejut pada orang di dalam rumah dengan ketukan-ketukan yang menyakitkan. Walaupun rumah sendiri, walaupun anak sendiri, walaupun istri sendiri. Disuruh ketuk pintu lembut karena Rasulullah mengajarkan itu. Kata sahabat dalam satu hadis, Rasulullah itu kalau mengunjungi atau ke rumah sendiri, dia ketuk pintu dengan ujung kukunya. Dia ketuk pintu dengan ujung kuku. Bayangkan begitu lembutnya Nabi mengetuk pintu dengan ujung kuku. Bahkan dengan ruas tulang saja dia tidak lakukan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, jadi ketuk pintu di rumah sendiri pun disuruh dengan cara yang lembut, ya. Nah kemudian yang kedua, isy'ar ahlil baiti bid-dukhul. Ketika mau masuk ke dalam rumah, sebelum ketuk pintu, maka berikanlah isyarat. Berikanlah isyarat
bahawa kita datang. Ini berguna agar orang rumah siap-siap dan orang rumah tidak terlalu terkejut dengan datangnya orang tuanya atau salah satu penghuni rumah tersebut. Itu bisa dengan cara wazalika bin nahnahah, boleh dengan berdeham-deham. Jadi sebelum masuk rumah deham-deham. Au biturukil ardi birijlai, atau dengan berjalan dengan hentakan kaki di depan rumah biar dia tahu sudah ada orang yang datang ke rumah. Hatta la yufaja'u bihi fayarta'u, sehingga orang rumah tidak terkejut dengan tiba-tibanya datang orang tersebut. Kalau sekarang boleh dengan klakson, klakson mobil atau klakson motor. Biasanya anak bunyi motor kita atau isteri bunyi suara motor kita pun ditandainya. Karena dalam komplek itu yang paling buruk suaranya motor kita. Kok buruk tu? Maka dia langsung ditandainya. Jadi itu termasuk hal yang dianjurkan untuk membuat tidak terperanjatnya orang-orang dalam rumah. Ibnu Mas'ud, Amir bin Abdullah bin Mas'ud, cucunya Ibnu Mas'ud, pernah mengatakan begini. Kana abi, anaknya Ibnu Mas'ud, mohon maaf. Kana abi iza dakhalat dar, ayahku kalau masuk ke dalam rumah, ista'nasa, dia selalu memberi tahu dulu dengan gerakan-gerakan, dengan isyarat-isyarat. Wa takallama, kadang dia mengangkat suara, artinya berbicara, arti takallama mengeluarkan suara, berdeham-deham. Wa rafa'a sautahu hatta yasta'nisu, dan dia angkat suaranya. Jadi ini remeh, tetapi menunjukkan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ad-dukhul birijlil yumna, masuklah ke dalam rumah sendiri dengan kaki kanan. Artinya semua rumah kita masuk kaki kanan, tapi rumah sendiri pun masuknya dengan kaki kanan. Kenapa? Karena Rasulullah selalu pada hal yang sifatnya adalah kebaikan, beliau selalu mendatanginya, memulainya dengan yang kanan. Rasulullah itu suka bertayamun, berkanan-kanan pada perkara-perkara yang baik. Maka masuk rumah pun itu tetap kaki kanan. Dan ini walaupun sederhana pengetahuan ini, tapi tidak banyak yang mempraktekkannya. Banyak orang masuk rumah tidak peduli mau kanan mau kiri, yang penting masuk. Padahal salah satu sunnahnya adalah masuk rumah dengan kaki kanan. Jadi di pintu garasi atau di pintu, yang dimaksud masuk rumah bukan dari pagarnya, walaupun pagar area rumah, tapi yang dimaksud adalah maskan, tempat tinggal, tempat kita mulai masuk pintunya. Maka masuklah dengan kaki kanan, kita mendapatkan pahala mengikuti Nabi SAW. Nah, kemudian ketika masuk, maka ucapkanlah salam. Jadi ketuk lalu ucapkanlah salam. Kalau ke rumah orang, itu batasan mengucapkan salam 3 kali. Itu kalau ke rumah orang 3 kali, tidak ada jawaban, pulang. Jangan sambung 4 kali pun, jangan sambung. Oh, mau sedikit nunggu lama, berarti pakai jeda. Salam pertama tunggu dulu, kemudian salam sekali lagi, kira-kira tunggu setengah jam, salam sekali lagi. Kemudian yang kedua enggak ada jawaban, tunggu lagi setengah jam, dibolehkan. Tapi 3 kali salam tidak ada jawaban, apa kata Allah? Farja'u, pulanglah, nanti datang di waktu yang lain. Itu ada kemungkinan 2. Bisa jadi yang punya rumah istirahat, dia istirahat, dia tidak menyadari ada orang datang. Atau yang kedua, bisa jadi yang punya rumah tahu, sadar ada orang datang, tapi di waktu yang tidak tepat kita datang, sehingga dia tidak mau membesarkan jawaban salamnya, dan itu hak punya rumah, bukan hak kita. Jadi enggak ada hak kita mengatakan cukup embung urang nah. Sombong kali orangnya, ada 3 kali kita beri salam, sana ada di depan, mobil ada, Honda ada di dalam, sok sekali. Itu hak kita. Yang berhak yang punya rumah.
Kita yang harus jaga adab kepada yang punya rumah, bukan yang punya rumah harus menjaga-jaga kita, menghormat-hormat kita. Kita yang harus hormat kepada yang punya rumah. Jadi kalau ke rumah orang 3 kali, kalau ke rumah sendiri tidak dibatasi 3 kali. Jadi yang sampai sudah 3 kali bapak pulang, oh kena wala punya rumah dro tu. Assalamualaikum, nak buka pintu, assalamualaikum, enggak ada, dia pulang. Mau ke mana lagi? Mau tidur di mana sah? Jadi yang 3 kali itu kemana? Ke rumah orang. Kalau ke rumah sendiri tidak ada batasan. Disuruh ucapkan salam setelah mengetuk pintu dengan lembut. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan fa iza dakhalatum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Ya, kalau engkau masuk ke dalam rumah, bahkan rumahmu sendiri, ucapkanlah salam. Salam yang diberkahi dan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga mengatakan dengan rumah sendiri pun diucapkan salam dalam surat Nur ayat 61 ini. Nah, bagaimana salamnya? Kalau ada orang di dalam, salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum paling. Tapi kalau seandainya tidak ada orang, ibu-ibu ni belanja, anak udah sekolah, suami pergi kantor, ibu pergi ke pasar, lalu kemudian pulang. Ketika pulang dia yakin nggak ada orang di dalam rumah karena kunci dia yang pegang. Tetap adab dijaga dengan memberi salam. Cuma memberi salamnya itu dirubah menjadi kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ada juga yang mengatakan assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini dicantumkan oleh Abu Bakar Asy-Syattaq di dalam kitab I'anatul Talibin. Juga Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Rawdatul Talibin. Kata Imam Nawawi begini, yustahabbu liman dakhala dara nafsihi ayusallima ala ahli. Disunnahkan orang yang masuk ke rumah sendiri untuk mengucapkan salam untuk keluarganya atau untuk dirinya sendiri. Waliman dakhala masjidan aw baitan laisa fihi ahadun. Jadi salam tetap berlaku ke rumah sendiri. Karena ada orang begini Bapak, ke rumah sendiri enggak ucap salam lagi. Jadi mengira alah rumah dro, begitu parkir motor langsung buka rumah, enggak ada salam-salam tu karena mengira rumah sendiri, padahal rumah sendiri pun disuruh ucapkan salam. Jadi disambung waliman dakhala masjidan aw baitan, barang siapa yang masuk ke dalam masjid atau ke dalam rumah laisa fihi ahadun, atau rumah yang tidak ada orang di dalamnya, artinya rumah sendiri yang tidak ada orang, ayyaqul, maka hendaknya dia mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan bagi kami dan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh. Nah, ini salah satu yang sering ditinggalkan, yaitu mengucapkan salam kepada rumah sendiri. Baik. Dan hendaknya sebelum memberi salam, orang juga harus mengetahui ada satu zikir yang paling sering ditinggalkan dan tidak menjadi sebuah kebiasaan, padahal ini sunnah Nabi. Apa dia? Yaitu mengucapkan bismillah. Mengucapkan bismillah. Bismillah inilah yang menghadang syaitan untuk tidak bisa tembus ke dalam rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadis yang sahih, disebutkan bahawa iza dakhala ar-rajul baitahu, apabila ada seseorang memasuki rumahnya sendiri, fazakara asmallah ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah, yaitu ismallah, bismillah, hina yadkhul, ketika dia masuk, wa hina yat'am, dan ketika dia makan sesuatu dalam rumah tersebut, qala syaitan, lalu syaitan berkata, kepada siapa dia berkata? Kepada pasukannya, karena syaitan itu rombongan. Syaitan itu cara kerjanya teamwork, itu solid, itu mereka kerja itu betul-betul jaga kekompakan. Ya, mereka itu satu-satu divisi.
yang divisi menceraikan suami isteri, yang divisi membuat orang mabuk, yang divisi membuat orang sibuk dengan pot bengong putih, yang divisi sibuk dengan gedangan lipan, yang divisi orang meninggalkan salat. Itu semua ada dinasnya masing-masing dan ada kadisnya masing-masing gitu, ya. Nah, ada yang berusaha menembus rumah orang supaya orang tidak mau ibadah dalam rumah tersebut, maka berusaha masuk. Makanya panglima syaitan berkata ketika kita masuk rumah membaca bismillah, dan ketika makan baca bismillah. Rasulullah kasih tahu. Ini yang tahu Rasulullah, karena Rasulullah tahu kehidupan syaitan. Apa kata Rasulullah? Panglima syaitan berkata kepada pasukan yang mengikuti kita dari tadi, ya, la mabita lakum wala asya hahuna. Malam ini atau hari ini kita tidak bisa masuk ke rumah ini, juga tidak bisa makan dari makanan di rumah ini. Mana penghalangnya? Bismillah, ya. Wa in dakhala, apabila seseorang masuk ke rumahnya, falam yazkur ismallah, dan dia tidak menyebut nama Allah inda dukulihi, ketika dia masuk, qala syaitan, lalu syaitan berkata kepada pasukannya, tumul mabit, karena enggak baca bismillah, cuma assalamualaikum saja, langsung syaitan berkata, kita bisa tidur malam ini, kita bisa tidur di rumah ini malam ini. Wa illi qala adraktumul mabit wal, dan ketika dia sudah masuk lalu dia lihat penghuninya enggak baca bismillah, ketika makan minum enggak baca bismillah, maka panglima juga berseru dengan mengatakan, kita bukan hanya bisa tidur di rumah ini malam ini, tapi juga kita dapat makan dari makanan mereka. Nah, jadi Bapak Ibu maka Allah, satu perkara yang sering kita tinggalkan, sebelum salam atau sesudah salam, ucapkanlah bismillah sebelum masuk rumah. Ini perlu dibiasakan, Pak. Jadi assalamualaikum ketika masuk, bismillah, atau bismillah dulu, assalamualaikum. Yang penting ada bismillah, maka tertahanlah semua rombongan syaitan yang akan masuk. Saya teringat ada yang mengatakan, ya, mungkin orang-orang tua kita dulu juga sempat mengatakan, tapi orang tua yang kurang-kurang ilmunya, kalau datang dari jauh, ya, dari safar pulang malam-malam, itu jangan langsung masuk ke dalam rumah. Duduk di ke pintu rumah, suruh duduk dulu atau suruh keliling-keliling supaya syaitan tidak bisa masuk. Mungkin secara logika berfikir, dengan kita keliling-keliling syaitannya bingung, oh kah rumah kah yang betul, seakan-akan menan logikanya, yang mana rumahnya yang betul nih. Ini Pak, pertama, tidak ada nas yang menyebutkan masalah ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa sebelum masuk rumah keliling-keliling dulu, jangan masuk-masuk biar syaitannya bosan nunggu, misal. Itu tidak benar begitu. Mau syaitan tidak memasuki rumah kita, bacalah bismillah, lalu assalamualaikum. Nah, ini kalau enggak biasa, enggak terucap, Pak, perlu dibiasakan. Dan kebiasaan itu karena dipaksakan. Berikutnya, at-tasawwuk, setelah masuk rumah, hendaknya seseorang sikat gigi. Amalan orang juga yang paling sering ditinggalkan, yaitu bersiwak ketika sudah masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW disebutkan oleh istrinya Aisyah, hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, kana iza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah selalu kalau sudah masuk rumah, dia langsung menyikat giginya. Ini amalan yang terlupakan, menyikat gigi ketika sudah masuk ke dalam rumah. Kenapa Bapak Ibu maka Allah? Karena kita berhubungan dengan yang dalam rumah, bersentuhan dengan istri, dengan anak, bicara. Jangan sampai istri dan anak tutup hidung waktu kita bicara. Maka utamakan dulu sikat gigi ketika masuk. Yang terakhir juga amalan yang sering kita tinggalkan, yaitu ada sunnahnya melakukan salat sunnah mutlak 2 rakaat setiap kali masuk ke dalam rumah, terutama apabila perjalanan jauh. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, wa iza dakhalta baitak, kalau engkau masuk ke rumahmu, fasalli raka'atain, salatlah 2 rakaat, tamna'anika madkhala, dengan engkau salat 2 rakaat, maka semua keburukan akan jauh darimu. Begitu yang kita perlu tahu dulu tentang adab-adab masuk ke dalam rumah. InsyaAllah kita sambung tentang adab-adab seputar dalam rumah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Masih ada waktu.